eee, kalau yang namanya kita berhimpun ya, kalau bahasa lainnya kalau dalam dunia sosial organisasi lah gitu ya, itu himpunan ya. Jadi kelompok ya atau grup sebenarnya itu himpunan ya. Himpunan itu dalam bahasa lainnya grouping ya, kemudian di dunia sosialnya juga ada organisasi bisa gitu, atau ya kelompok tadi ya, kelompok-kelompok, bagian-bagian, ya itu namanya himpunan ya. Jadi ada yang namanya misalkan, kelompok hewan ya, berarti hewan ya, berarti himpunan hewan. Hmm. Kelompok tumbuhan, berarti himpunan tumbuhan. Kelompok angka, ya berarti himpunan angka. Terus kelompok apa, ya itu adalah himpunan apa gitu. Jadi secara sederhananya adalah himpunan adalah grup ya atau kelompok atau organisasi ya dalam konteks sosial ya seperti itu. Nah, kita di sini akan lebih memperdalam lagi ya, memperdalam kemudian coba kita dengan contoh-contoh soal yang lebih mendalam dan beberapa poin-poin yang penting yang perlu Paras ketahui ya. Pertama ada jenis himpunan ya. Ini yang perlu dipahami oleh Paras ya. Jenis himpunan. Kedua ada diagram Venn. Yang ketiga adalah operasi himpunan. Jenis himpunan apa saja. Kemudian diagram Venn. Apa sih diagram Venn? Apa bentuknya diagram Venn itu dia? Ya, nanti kita akan ulas ya. Diagram Venn itu sebenarnya kalau kita lihat, Paras pernah melihat lingkaran-lingkaran gitu ya. Diagram lingkaran-lingkaran gitu kan yang kemudian ada tanda panah. Nah, itu bagian dari diagram Venn seperti itu ya. Ini kita akan lihat ya. Oke. Nah, ini tadi pertanyaan tadi apa itu himpunan ya? Ini jawabannya adalah ini ya. Dan ini tidak akan saya ulang kembali ya. Ini Ya. soal definitifnya. Jadi himpunan misalkan hewan berkaki dua ya termasuk himpunan ya. Himpunan bilangan asli ya himpunan juga. Jadi kelompok-kelompok gimana kelompok-kelompok ya secara secara apa pengertiannya gitu ya. Oke, kita. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah jenis himpunannya. Ini jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan semesta. Himpunan semesta itu himpunan secara global. Ya, secara namanya semesta berarti kan secara besar ya. Misalkan himpunan hewan, nah, berarti hewan atau himpunan makhluk hidup. Nah, udah tuh berarti kan semesta makhluk hidup ya. Di dalamnya ada hewan, tumbuhan termasuk manusia gitu ya. Itu kan masuk ya. Itu berarti eh semestanya adalah makhluk hidup ya. Kalau himpunan hewan ya semestanya adalah hewan. Berarti dibatasi makhluk hidup adalah yang hewannya gitu, ya, bukan tumbuhan. Jadi kalau misalkan dikatakan semestanya adalah hewan, kemudian jawabannya tumbuhan ya salah gitu ya. Jadi bukan itu. Tapi kalau ditanyakannya himpunan semestanya adalah tumbuhan, jawabannya hewan juga salah juga gitu ya. Jadi sesuai dengan klasifikasinya. Klasifikasi eh, semestanya apa? Kalau misalkan bilangan asli, kemarin kita udah belajar bilangan ya. Bilangan Hmm. asli, berarti mulai dari satu, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan caca, mulai dari nol dan seterusnya. Bilangan bulat, mulai dari negatif, ya kanan kiri, negatif ke positif, nah itu dan seterusnya. Itu semesta. Semesta itu eh kelompok besar ya atau garis besarnya ya. Itu semesta ya. Jadi itu yang membatasi himpunan itu masuk himpunan apa gitu ya. Tuh. Kemudian yang kedua ada himpunan kosong. Emang ada gitu himpunan kosong gitu ya. Nah, ini himpunan kosong ada ya. Nah, kalau himpunan kosong didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Misalkan nih, ada nggak bilang ganjil yang habis dibagi dua? Kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin bilang ganjil yang habis dibagi dua. Nggak mungkin ya. Jadi tidak ada, berarti memang tidak ada anggotanya. Berarti, nah biasanya tandanya nol di garis ya. Jadi kayak seperti ini ya. Jadi
kalau kita lihat di soal-soal eh atau di ini, kalau ketemu soal yang seperti ini berarti namanya himpunan kosong ya. Ya tidak ada anggotanya. Ya namanya nggak tidak anggota berarti kan kosong gitu ya. Terus misalkan eh himpun apalagi yang tidak ada anggotanya, misalkan himpunan bilangan genap yang habis bagi tiga, ya kebalikannya misalkan juga nggak bisa juga gitu. Jadi kalau itu ada ya genap dibagi tiga kan ada 12 misalnya. Nah terus yang lain nih, ada himpunan bagian ya. Jadi ya semesta ada himpunan kosong, ada himpunan bagian. Nah kalau himpunan bagian itu misalkan himpunan A bagian dari himpunan B. Ya, himpunan A bagian dari himpunan B. Jadi ada dua, biasanya ada dua himpunan nih. Misalkan hewan, himpunan ini himpunan adalah hewan ya. Kemudian mamalia kan himpunan juga ya. Jadi mamalia himpunan juga. Jadi mamalia adalah bagian dari hewan gitu ya. Mamalia bagian dari hewan ya. Terus pisces ya, yang ikan-ikan. Nah, itu juga bagian dari hewan misalkan dan seterusnya. Atau misalkan bilangan ganjil. Ini bagian dari bilangan gitu dan seterusnya ya. Jadi kalau di sini contohnya misalkan ya, contoh di sini misalkan P-nya 1 2 3, Q-nya 1 2 3 4 5, maka R-nya 4 5 6 ya. Ini maka ingat kalau himpunan itu ya, himpunan bagian itu tandanya adalah di notasinya begini ya, kayak belok ini ya nih, angkanya kayak U yang bentuknya vertikal ya, vertikal horizontal ya, U yang horizontal ya. Jadi P itu ya, P adalah bagian dari Q ya. Jadi P bagian dari Q ya. Ini P bagian dari Q atau Q ya, atau Q ya, ini adalah himpunan yang membagikan P ya, atau himpunan utamanya P gitu ya. Nah itu kalau dibalik ya, jadi notasi ini bisa dibalik ya. Kalau ke kiri ya, ke kiri itu menunjukkan bahwa P adalah bagian dari Q atau dari yang kecil ke yang gedenya gitu ya. Kalau yang ke kanan itu yang gede ke yang kecilnya gitu ya. Hmm, Kemudian kalau R itu kan apakah R termasuk bagian dari Q gitu ya? Oh ternyata bukan. Kenapa? ada Coba. nih. Kenapa R tidak bagian dari Q? Ya, padahal ada 4 dan 5 di situ dalamnya. Nah, ternyata ada angka 6-nya ya. 6 termasuk bagian Q enggak? Enggak. Enggak, 6 itu di himpunan Q kan enggak ada ya. Jadi Hmm. ada satupun anggota ya yang berbeda itu bukan bagian dari itu ya. Jadi Hmm. ada satu jenis, apalagi lebih dari satu ya. Satu aja nggak boleh itu. Jadi syaratnya menjadi bagian dari himpunan tertentu adalah harus uh, sesuai dengan himpunan tersebut ya. Misalkan mamalia, ternyata satunya lagi PT Batra gitu kan, kan bukan gitu ya. Misalkan mamalia kan ada sapi, ya ada kerbau gitu kan ya, mamalia ya. Satunya Hmm. lagi misalkan ada buaya, misalkan. Oh ya, berarti kan bukan gitu ya. Bukan bagian dari itu. Gitu. Karena buaya bukan dari mamalia gitu kan. Nah, itu ya, paham ya? Iya. Paras ya. Oke ya. Kita lanjut ya. Maaf Pak, Nah, tapi yang slide sebelumnya Pak tadi, yang mana ini? bukan yang sebelumnya lagi. Yang ini, yang kosong, gimana Yang kosong? langsung. Oh, oke. Udah. Nah, udah. Oke ya. Paras nggak usah nulis dulu ya, nanti nulisnya gampang ya. Oke. Nah, terus kemudian ini kesimpulannya ya, ini kesimpulan ini. Kesimpulan dari himpunan bagian ya, ini banyaknya
banyaknya anggota dalam satu himpunan itu, ya. Apabila terdapat himpunan B dengan banyak anggota himpunan B adalah N, ya, maka banyaknya himpunan bagian dari B adalah 2 pangkat N. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5 himpunan B-nya ya. Satu. Berarti ada berapa tuh? Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kan? Ada 5 N-nya. N itu ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada berapa himpunan bagian N-nya misalkan? Himpunan bagiannya. Berarti 2 pangkat 5 ya. Berarti 32. Jadi 32 Hmm. himpunan bagian. Jadi 2 pangkat N. N itu adalah jumlah anggota himpunannya. Ada berapa sih jumlah anggota himpunannya? Misalkan ada 4, berarti 2 pangkat 4. Ini rumusannya seperti ini. Kesimpulannya begitu ya. Jadi dalam menentukan banyak jumlah anggota, jumlah himpunan bagian dari suatu himpunan itu adalah 2 pangkat N. Rumusnya. Jadi Paras harus paham. Ini sering banget keluar ya. Sering banget keluar di soal-soal ujian ya. Ujian sekolah, ujian masuk sekolah, tes ya, misalkan ke IC atau di mana tuh sering banyak keluar ya. Ya, ini perlu Maksudnya paham gimana Pak deh, Mas. soalnya? Contoh begini misalkan ada himpunan B nih ya. Himpunan B ini eh 1, 2, 3, 4, 5 misalkan ya angkanya nih. Iya, 1, 2, 3, 4, 5 anggotanya nih. Berarti ada berapa anggota tuh jumlah anggotanya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa berarti? Ada 5 anggota. Ada berapa jumlah anggota? 1, 2, 3, 4, 5. 5 anggota. Nah, saya ulangi ya. Jadi misalkan himpunan B nih, himpunan B itu anggotanya ya angka nih. 1, 2, 3, 4, 5 anggotanya tuh. Berarti ada berapa anggota tuh? 5 anggota. 5 anggota ya. 5 anggota. Nah, untuk menentukan himpunan bagiannya, bagiannya gitu ya. Banyak yang membagi dari himpunan B itu ada 5 anggota. Berarti 2 pangkat N kan ya. Rumusnya 2 pangkat N nih. N-nya adalah 5 5. ya. Oh ya, Maka jawabannya 2 pangkat 5 5. ya. Sama dengan 32. Oke ya. Itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini diagram Venn kita lihat ya. Nah, ini diagram Venn yang seperti yang tadi saya katakan ya. Jadi kalau diagram Venn ini menerjemahkan atau menotasikan ya. Menotasikan suatu himpunan ya. Dari himpunan semesta ke himpunan-himpunan yang di dalamnya gitu ya. Jadi eh jadi dalam bentuk gambar. Biasanya kan himpunan kan dalam bentuk notasi notasi himpunan ya. Notasi himpunan. Nah, kadang-kadang dalam suatu soal itu kan minta digambarkan dalam bentuk diagram ya. Ya itulah disebut sebagai diagram Venn ya. Diagram Venn itu untuk menunjukkan gambaran terkait dengan suatu himpunan ya. Itu namanya diagram Venn ya. Biasanya identik dengan kotak dan bulat-bulat lingkaran ya. Itu identiknya seperti itu. Nah, itu ya. Oke, ini contoh misalkan ya. Ini contoh himpunan semestanya tadi ingat ya. Semesta itu yang yang himpunan Ya. besarnya ya. Himpunan semesta itu misalkan bilangan caca nih ya. Kan dari nol mulainya nih. Ya. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya sampai ke angka 9 ya. Kemudian bilangan P-nya 0, 1, 2, 3, 4. Bilang Q-nya 5, 6, 7. Nah, ingat semesta ya, kotak itu menunjukkan bilangan semesta ya. Ini kotak nih. Satu kotak besar ini menunjukkan bilangan Eh, semesta ya, artinya bilangan globalnya. Kemudian yang P ya, yang P kan mulai dari mana? Dari 0, 1, 2, 3, 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Kita bikin lingkaran ya. Ini yang warna oranye ini ya. Ini atau krem ini ya. Ini dibikin lingkaran. Ini adalah himpunan P ini yang krem ini ya. Dengan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Oke ya. Terus yang hijau adalah himpunannya Q ya.
Yang hijau ini 567. Ya, ini sebagai anggotanya 567 adalah himpunan dari Q. Terus 89-nya mana? Kan di sini kan bilang himpunan semesta kan sampai 9 ya angkanya ya. Hmm. Nah, angka yang tidak termasuk ke dalam himpunan-himpunan kecilnya maka berada di luar ya. Nah, Hmm. 8 9. Kenapa di luar? Karena memang nggak ada mereka. Bukan anggota dari P, bukan dari anggota dari Q ya. Gitu. Paham nggak? Paham, paham. Ya. Jadi angka 8 dan 9 itu adalah anggota di semesta, tapi bukan anggota di P atau Q ya. Maka mereka di luar Hmm. sini ya. Di luar lingkarannya. Adanya di kotak ini ya. Berarti angka yang di P itu anggota P sama anggota semesta, Pak. Jadi anggota P ini kan, anggota P itu kan menunjukkan bahwa P itu adalah bagian dari anggota semesta kan ya. Benar nggak? Iya, Nah, iya. jadi tulis ini. Jadi nggak perlu nanti nggak perlu ditulis ulang di luar nggak usah tulis lagi 1 2 3 4 nggak usah. Semestanya nggak usah tulis lagi. Kenapa? Karena sudah di sini di P gitu kan. Gitu ya. Yang Q juga sama yang Q ya. Yang Q juga sama. 567 juga nggak perlu tulis lagi di luar sini gitu. Kenapa? Karena Q adalah bagian ya dari himpunan semesta gitu ya. Paham ya? Hmm. Oke ya. Nah, tadi pertanyaan tahun 89 yang kok 89 nggak ada ya karena 89 bukan termasuk dari V, P atau Q ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang operasi himpunan. Nah, ini penting ya. Operasi himpunan ini perlu dipahami oleh ini. Kadang-kadang kita sering salah ya. Karena ada yang namanya operasi himpunan ada berapa ya? Ini ada irisan, gabungan, selisih dan komplement ya. Irisan itu artinya kalau ada satu himpunan ya, di sini himpunan A, kemudian ada juga himpunan B yang Hmm. anggotanya sama ya, anggotanya sama berarti namanya irisan, beririsan. Jadi himpunan A ya, kemudian himpunan B memiliki anggota ya, ada anggota yang sama nih ya, Hmm. memiliki anggota yang sama, itu disebut irisan. Contoh gini, contoh di sini A nih ya, himpunan A nih, ada A, B, C, D, E ya.